Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 7 yang berbunyi, "Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ikut dalam karya pengalihan Tuhan Yesus. Untuk menunggu jawaban dari doa-doa yang kita minta dan pohonkan kepada Tuhan Allah Bapa, dan dalam penyataannya melalui Yesus Kristus dan kehadirannya di hati kita melalui Roh Kudus adalah bukan mudah, tetapi sulit rasanya untuk menerima jawaban tidak sama sekali atau belum dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ini diungkapkan bahwa langkah Rasul Paulus dan rekan-rekan seperjalanannya dalam pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus, mereka dua kali dialihkan oleh Tuhan Allah Bapa. Pertama, Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kemudian Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, Tuhan Allah Bapa mempunyai rencana ataupun rancangan lain yang tepat bagi pekerjaan dari para hamba-hambanya. Pada Kisah Para Rasul 16 ayat 9 dan 10 diungkapkan bahwa pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jawaban tidak yang diberikan oleh Allah atas rencana maupun rancangan sebelumnya menempatkan para hamba-hamba yang diutusnya itu dalam kesiapan untuk mendengarkan dan mempercayai secara penuh akan bimbingan dan pimpinan Allah saja melalui Roh Kudus. Mari kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, kita tanya diri kita, adakah dari antara kita yang tidak bersedih atas sesuatu yang awalnya kita anggap sebagai kehilangan yang menyakitkan? Kita merasa sangat kecewa ketika tidak mendapatkan pekerjaan yang kita damba-dambakan, ketika kesempatan untuk melayani Tuhan tidak terwujud, atau ketika gagal pindah ke suatu tempat yang kita tuju. Kekecewaan tersebut terasa sangat berat, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi seiring dengan semuanya itu, kita pun sering tersadar bahwa pengalihan tersebut merupakan karya kasih Allah yang terus dipakainya untuk membawa kita ke tempat yang Dia kehendaki, bukan yang menurut keinginan daging kita yang kita kehendaki. Untuk itu, kita bersyukur, berterima kasih senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Apabila kehilangan sesuatu yang awalnya kita sesali, tetapi kemudian kita bisa syukuri karena tidak mendapatkannya. Suatu situasi yang sedemikian rupa itu
malah bisa dan dapat menguatkan iman percaya kita untuk tetap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Pengalihan adalah rencana maupun rancangan terbaik yang Tuhan Allah Bapa kita lakukan. Ingatlah akan janji tentang rancangan Tuhan Allah sebagaimana yang sudah diungkapkan di dalam kitab Nabi Yeremia 29 pada ayat 11 ini yang menyatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini, yang mengajak serta mengingatkan kami agar kami senantiasa mau ikut di dalam karya pengalihan Allah dari hal-hal yang sesungguhnya menurut mata jasmani kami dapat menguntungkan kami, tetapi ternyata bahwa Tuhan mengalihkan kepada hal yang lebih daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami perbuat secara kedagingan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa dan mohon kiranya apabila kami sampai saat ini juga menginginkan adanya kesembuhan, kepulihan dari sakit penyakit, tapi masih saja belum terwujud sepenuhnya Bapa, supaya kami tetap bersabar dan kami mengerti betul bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah dari apa yang kami harapkan, sebagaimana yang harus kami dasarkan segala sesuatunya kepada iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa, tolonglah melalui Roh Kudus supaya kami sebagai bait-Mu, sebagai tempat kediaman Roh Kudus di hati ini, senantiasa memakai segala sesuatu yang ada pada kami, yang Tuhan titipkan kepada kami ini sebagai sarana untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kuasa lain juga tidak bisa campur tangan dalam hati, akal, pikiran kami ketika kami mengandalkan kuasa Roh Kudus sepenuhnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.